Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme tersebut. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Bergey Manual of Determinative Bacteriology edisi 8 tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Adapun susunan klasifikasi yang pertama yaitu kingdom, merupakan seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Divisio, sekelompok kelas yang berkerabat. Kelas, sekelompok ordo yang serupa. Ordo, sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Familia, sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Genus, sekelompok spesies yang serupa. Dan yang terakhir, spesies, sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individunya di dalam kelompok itu serupa. Semakin ke bawah, semakin banyak persamaan yang dapat ditemukan dari susunan klasifikasi tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam Bergey, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan ke dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariota. Prokariota memiliki inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Ini adalah contoh dari prokariota yang terdiri dari flagella, DNA, pili, membran sel, dinding sel, kapsul, dan ribosom. Sedangkan eukariota mempunyai inti yang sebenarnya, contohnya tanaman tingkat tinggi dan lain sebagainya. Adapun beberapa perbedaan prokariota dan eukariota, yaitu prokariota memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer, dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukariota memiliki ukuran sel yang besar, lebih besar dari 10 mikrometer. Sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Ini adalah contoh dari sel eukariota, yakni sel hewan. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas dan dinding sel yang keras. Ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Prokariota bersel tunggal atau uniseluler dengan contoh klasifikasi sebagai berikut. Nomenklatur atau pemberian nama. Sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753. Nama kuman terdiri dari nama genus dan epiteton spesifikum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton spesifikum ditulis dengan huruf kecil, misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat, seperti pada contoh berikut. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan, misalnya Bacillus batang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.